100 hari perang konflik Iran dan Israel kembali memanas. Serangan rudal ke Israel disambut perayaan oleh warga Iran. Warga Iran di kota Kermanshah, Iran Barat berkumpul bersorak dan mengibarkan bendera Iran sambil menyaksikan rudal-rudal terbang menuju Israel pada Minggu malam. Perayaan di pusat kota terjadi setelah Korps Garda Revolusi Iran (IRGC) mengumumkan serangan rudal terhadap Israel yang diklaim sebagai balasan atas serangan Israel di pinggiran selatan Beirut. Iran dilaporkan terus menembakkan rudal ke Israel sejak hari Minggu. Di lokasi berbeda, perayaan peluncuran rudal Korps Garda Revolusi Iran ke arah Israel juga dilaksanakan di Teheran pada Minggu malam. Rekaman yang disiarkan oleh televisi pemerintah Iran menunjukkan warga Iran berkumpul di Jalan Piruzi di Teheran, mengibarkan bendera Iran dan Hizbullah sambil terus meneriakkan slogan dan bernyanyi. Garda Revolusi Iran umumkan serangan targetkan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pasca gelombang serangan Iran, kawasan pendudukan Israel terbakar hebat. Pasukan Garda Revolusi Iran merilis rekaman ancaman serangan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Pesan mereka tulis di rudal akan memerangi kelompok kriminal dengan foto Netanyahu dalam kubus beton yang diangkat oleh tentara Israel. Garda Revolusi Iran juga merilis video kedua melancarkan serangan drone ke wilayah pendudukan Israel dengan kertas bertuliskan "Kami tidak akan mengabaikan Lebanon". Serangan ini juga merupakan serangan balasan Iran atas serangan Israel sebelumnya ke Lebanon. Akibat serangan rudal dan drone Iran, sejumlah daerah di wilayah pendudukan Israel terbakar. Pemadam kebakaran Israel berusaha memadamkan api, sementara militer Israel terus mencoba mencegat rudal Iran. Yerusalem dalam keadaan siaga. Sirene meraung saat Israel dan Iran saling serang untuk pertama kalinya sejak gencatan senjata. Senin pagi, Yerusalem dalam keadaan siaga. Sirine terdengar meraung saat Israel dan Iran saling melancarkan serangan untuk pertama kalinya sejak gencatan senjata. Selain itu, suara ledakan juga terdengar di langit Yerusalem. Diduga pencegatan rudal. Gelombang serangan Iran ke wilayah pendudukan Israel membuat sejumlah rumah sakit pindahkan pasien ke bunker. Dilansir dari media Ibrani, rumah sakit Ichilov menjadi salah satu rumah sakit yang memindahkan perawatan ke bunker menyusul serangan rudal Iran. Tidak hanya pasien, peralatan-peralatan medis turut dipindahkan ke bunker. Pemindahan pasien dan perawatan ke bunker bukan baru pertama kalinya. Rumah sakit pernah memindahkan pasien dan perawatan ke bunker pada gelombang serangan Iran sebelumnya di bulan Maret. Sementara itu, pemirsa, langit malam di kota Tyre, Lebanon terlihat percikan api dari rudal yang diduga dikirimkan Iran menuju Israel. Selain rudal yang dikirim dari Iran, narasi yang dilaporkan adalah pula proyektil rudal pertahanan Israel. IRGC mengumumkan bahwa mereka menargetkan pangkalan udara Ramat David dengan rudal balistik sebagai tanggapan atas apa yang mereka sebut sebagai kejahatan meluas yang dilakukan oleh Israel di Lebanon Selatan dan daerah pinggiran selatan Beirut. Di sisi lain, Israel juga melaporkan bahwa telah berhasil mencegat rudal Iran semuanya. Kelompok
Kelompok Ansarullah Houthi Yaman umumkan akan bantu Iran terlibat dalam konfrontasi militer melawan Israel. Houthi ancam serang Israel dan larang kapal-kapal Israel melintas Laut Merah. إطار التصدي للعدوان الأمريكي والصهيوني على محور الجهاد والمقاومة في إيران وفلسطين ولبنان والعراق واليمن، ورفضا للمشروع الصهيوني الساعي لإقامة إسرائيل الكبرى تحت مسمى الشرق الأوسط الجديد، وسعيا منا إلى كسر الحصار الظالم والغاشم الذي يفرضه العدو الأمريكي على شعبنا وشعوب المحور الحرة والعزيزة في لبنان وغزة وإيران، وفي إطار مبدأ وحدة الساحات ومواجهة الأعداء وردا على العدوان الصهيوني على لبنان وإيران وغزة، قامت القوات المسلحة اليمنية بإطلاق دفعة صاروخية استهدفت أهدافا حساسة للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا. Presiden Amerika Serikat Donald Trump sudah minta Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk tidak serang Lebanon. Namun permintaan Trump diabaikan Netanyahu hingga berujung Israel diserang dan jadi musuh bersama kelompok pendukung Iran. Israel kembali melanggar gencatan senjata terus membombardir Lebanon. Serangan terus-terusan Israel memicu kemarahan Iran hingga Garda Revolusi Iran melancarkan gelombang serangan balasan ke Israel. Iran menyebut serangan ini sebagai bukti dari janji operasi True Promise 4. Padahal sebelumnya Presiden Amerika Serikat Donald Trump sudah meminta Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk tidak lagi menyerang Lebanon. Trump melalui sambungan telepon mengingatkan Netanyahu bahwa serangannya akan membuat dunia mengisolasi Israel. I will tell you, they called us and they said, how about stopping? And I think you're going to see things happen over there. That's been like a little bit of a different world, but it's interconnected with Iran. And it would be really nice if Lebanon could have some peace. Lebanon's been under attack for so many years and always like an underdog. And it would be really nice if it could end. And I spoke to Bibi Netanyahu about that. And I speak to them about it. And I actually spoke to Hezbollah about it. And I think progress is made. That's been... Menurut Trump, Israel tidak punya pilihan selain menerima kesepakatan untuk gencatan senjata menyeluruh, termasuk tidak menyerang Lebanon. Trump juga menegaskan serangan Iran terhadap Israel tidak akan mengubah keinginan Amerika untuk mencapai kesepakatan dengan Iran. Pekan lalu, Iran tiba-tiba mengumumkan tidak akan melanjutkan negosiasi damai dengan Amerika Serikat melalui Pakistan sebagai mediator setelah Israel terus melanggar gencatan senjata. Israel mencoba gagalkan gencatan senjata Amerika Serikat dan Iran dengan serang ibu kota Lebanon di Beirut. Sebelumnya kesepakatan damai Amerika Serikat dan Iran semakin dekat sebelum Israel menyerang Beirut. Militer Israel meluncurkan serangan udara yang menghantam wilayah pinggiran selatan Beirut pada Minggu. Serangan ini mengenai 2 apartemen di 2 bangunan terpisah. 2 orang tewas dan 11 lainnya luka-luka akibat serangan udara Israel. Ini merupakan serangan pertama Israel sejak kesepakatan gencatan senjata terbaru tercapai dengan Lebanon. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memerintahkan serangan udara ke Beirut. Setelah melancarkan serangan udara di Beirut, pihak militer Israel langsung mengeluarkan perintah peringatan evakuasi massal bagi sebagian besar wilayah di kota Tir di Lebanon Selatan. למעלה מ-60% משטח הרצועה, בקרוב נגיע ל-70. אנחנו לא מאפשרים להם לא להתחמש וגם לא לפגוע בנו, וגם מחסלים את המפקדים הבכירים שלהם. כוחותינו חיסלו בשבוע האחרון בלבד 350 מחבלים. 350 מחבלים בשבוע האחרון. הם תפסו את רכס הבופור, הם מצאו שם תשתית ענק של תת קרקע. אנחנו משלימים את חיסול כפרי הטרור צמודי הגבול שלנו, ואנחנו מכים בהם בצורה חזקה מאוד, ואנחנו יודעים שחיזבאללה
נמצא במנוסה. אנחנו לא נאפשר ירי על שטחנו או על יישובינו, ואנחנו נפעל בהתאם. Sebelumnya, pada 15 April 2026, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan gencatan senjata 10 hari antara Israel dan Lebanon. Kemudian pada 23 April mengonfirmasi perpanjangan selama 3 pekan setelah pembicaraan langsung yang diselenggarakan pejabat Lebanon dan Israel sebelum Amerika Serikat mengumumkan perpanjangan lebih lanjut selama 45 hari pada pertengahan Mei. Namun, gencatan senjata tetap rapuh karena tentara Israel dan Hizbullah terus saling melancarkan serangan. Amerika Serikat kemudian mengumumkan Israel dan Lebanon telah mencapai kesepakatan baru untuk menerapkan gencatan senjata setelah pembicaraan di Washington. Namun, serangan berkelanjutan kedua pihak terus berlanjut. Sementara itu, Presiden Lebanon Joseph Aoun menuding Iran menjadikan negaranya sebagai alat tawar-menawar dalam negosiasi dengan Amerika Serikat. Sementara Menlu Iran Abbas Araghchi merespon, jika tudingan tersebut benar, maka seharusnya Iran telah mencapai kesepakatan sejak lama. Di tengah usaha negosiasi AS dan Iran yang belum kunjung mencapai kesepakatan, Presiden Lebanon Joseph Aoun menuding Iran menjadikan negaranya sebagai alat tawar-menawar dalam negosiasi damai dengan AS. Dalam wawancara eksklusif dengan CNN, Presiden Lebanon Aoun mengatakan Iran tidak berhak menggunakan Lebanon untuk kepentingan sendiri. Ia juga menilai bahwa Iran terlalu ikut campur dengan urusan negaranya. It's not your country, it's our country. It's our obligation. It's not your job to interfere into our country. I reject this statement totally because our people being killed, our houses being destroyed. They are using Lebanon as a bargaining chip in their negotiation with the United States. It's unacceptable. And here also, Hezbollah must understand that. Hezbollah must understand that no other way but to sit and talk, no other way to solve this problem and to save what's left except through negotiation and diplomacy. Melalui akun resmi media sosialnya, Menlu Iran Abbas Araghchi merespon pernyataan Presiden Lebanon dengan menyebut bahwa komentarnya akan membuat orang berpikir Iranlah yang menghancurkan Lebanon. Ia juga mengatakan jika Lebanon adalah alat tawar-menawar bagi Iran, maka seharusnya Iran telah mencapai kesepakatan sejak lama. Araghchi kemudian mengingatkan Lebanon bahwa Iran bukanlah musuh Lebanon. Presiden Lebanon sebaiknya selamatkan rakyatnya dari musuh yang sesungguhnya. Presiden Aoun juga menyatakan dirinya siap menempuh negosiasi langsung untuk menghentikan perang dengan Israel. Menurutnya, Lebanon dan Israel memiliki peluang besar untuk mengakhiri permusuhan panjang sejak tahun 1948. Meski begitu, upaya gencatan senjata antara Lebanon dan Israel belum berjalan dengan mulus. Hingga kini, serangkaian serangan militer Israel masih menghantam sejumlah kota di Lebanon Selatan. 100 hari perang, Iran tembakan rudal bertuliskan, kalian akan menyesal, ke Haifa, wilayah pendudukan Israel. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda pemirsa, tetaplah di iNews Prime. Iran dan Israel kembali memanas. Iran dilaporkan menembakkan rudal ke Israel sejak hari Minggu. Otoritas Iran mengatakan pada hari Senin telah menyerang 2 pangkalan udara Israel, yakni Nevatim dan Tel Nov. Garda Revolusi Iran bahkan merilis rekaman peluncuran rudal yang ditembakkan ke arah Israel. Rentetan rudal Iran diluncurkan yang diklaim IRGC untuk menyerang Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. IRGC pun menunjukkan pesan lewat rudal yang ditempelkan sejumlah tulisan. Di antaranya adalah Iran tidak akan berkompromi dengan keamanan rakyat, termasuk yang ada di Lebanon.
با وجود هشدارهای قبلی جمهوری اسلامی ایران، رژیم کودککش صهیونیستی با عبور از همه خطوط قرمز و افزایش حملات در جنوب لبنان زاویه بیروت را هدف قرار داده است. قبلا اخطار داده بودیم در صورت گسترش جنایت در زاویه بیروت اهدافی را در سرزمین‌های اشغالی مورد هجوم قرار می‌دهیم. ارتش صهیونیستی باید حملات خود به جنوب لبنان و ضاحیه را متوقف نماید و در صورت گسترش حملات خود به آن منطقه و یا پاسخ به اقدام ایران با ضربات کوبنده‌تر و پشیمان کننده روبرو و حملات ویرانگری علیه رژیم و حامیان آن آغاز خواهد شد. Serangan Iran ke Israel sejak hari Minggu adalah peningkatan pertempuran terbesar sejak gencatan senjata diberlakukan pada bulan April. Sirine serangan udara berbunyi di Israel sejak hari Minggu ketika militer Israel berupaya mencegat rentetan rudal Iran yang datang. Hingga kini belum ada laporan korban akibat serangan Iran ke Israel. Halo, selamat malam pemirsa. Apa kabarnya Anda? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat dan selalu berbahagia. Rentetan serangan udara yang diluncurkan Iran ke Israel sejak Minggu malam tadi menjadi pembuka jumpa kita di iNews Prime. Kami juga memiliki informasi kelompok Ansarullah Houthi Yaman yang mengumumkan akan bantu Iran melawan Israel. Pemirsa, saya Bayu Pradana dan inilah iNews Prime selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, beruntut penghentian serangan ke Lebanon, IRGC meluncurkan sejumlah serangan rudal ke Israel. Militer Iran meluncurkan sedikitnya 10 rudal yang menargetkan pangkalan udara Ramat David di Haifa. Pemerintah Iran melancarkan serangan rudal balistik yang menargetkan pangkalan udara Zionis Israel Ramat David Air Base yang berada di Haifa. Akibat serangan rudal IRGC ini, sedikitnya 2 orang penjajah Israel tewas dan 20 lainnya terluka. Peluncuran 10 rudal balistik ini merupakan balasan atas serangan penjajah Israel ke Lebanon. Pemerintah Iran juga menuntut teroris Israel menghentikan serangannya ke Lebanon. Sejak 2 Maret 2026, serangan keji penjajah Israel menewaskan sedikitnya 3.613 orang dan melukai 11.072 warga sipil Lebanon.